Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Oktaviani Ramdhani Putri, NIM 21801083. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Strategi Pembelajaran PAIKEM yang dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran. Adapun materi yang dapat saya sampaikan yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian model pembelajaran PAIKEM. Yang kedua, makna dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, dasar munculnya model pembelajaran PAIKEM dan karakteristik pembelajaran PAIKEM. Dan terakhir, kelebihan atau kekurangan model pembelajaran PAIKEM. Adapun pengertian dari pembelajaran PAIKEM yaitu menurut Tarmizi dalam tahun 2009 dalam La Iru dan La Ode Safirun Arihi 2012-96, PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif yang dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus mampu menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tapi tidak efektif, pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa. Yang kedua yaitu makna pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama yaitu ada aktif, yang kedua inovatif, yang ketiga kreatif, dan yang terakhir efektif. Konsep pembelajaran aktif itu bukanlah tujuan dari kegiatan pembelajaran, tetapi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Aktif dalam strategi ini adalah memposisikan guru sebagai seorang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar, sementara siswa sebagai peserta belajar yang harus aktif. Dalam proses pembelajaran yang aktif ini terjadi dialog interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan sumber belajar lainnya. Yang kedua, pembelajaran inovatif, yakni adalah suatu proses yang pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran inovatif ini lebih mengarah kepada siswa. Menurut Hamzah B. Uno dan Nuruddin Muhammad dalam kurung 2011 sampai 11, pembelajaran inovatif ini juga merupakan pembelajaran yang mendorong aktivitas belajar. Maksudnya inovatif di sini adalah dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi hal-hal yang baru, bukan saja oleh guru sebagai fasilitator belajar, tetapi juga oleh siswa yang sedang belajar. Dalam pembelajaran yang inovatif ini, guru tidak hanya tergantung pada materi pembelajaran yang ada pada buku, tetapi pada mengimplementasikan hal-hal baru yang sangat cocok dan relevan dengan masalah yang sedang dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran PAIKEM ini dirancang untuk mampu mengembangkan kreativitas. Pendidik haruslah memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, inisiatif, dan kreativitas serta kemandirian siswa sesuai dengan bakat dan minat dan pengembangan fisik serta psikologinya. Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad tahun 2011 halaman 12-13, pembelajaran kreatif adalah salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran kreatif ini pada dasarnya mengembangkan belahan otak kanan yang dalam teori hemisfer disebut bahwa belahan otak anak terdiri dari belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri sifatnya konvergen dengan ciri utamanya berpikir linear dan teratur. Yang keempat, pembelajaran efektif, yakni pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa melalui penggunaan prosedur penggunaan yang tepat. Definisi ini mengandung arti bahwa pembelajaran efektif terdapat dua hal penting, yaitu terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan guru untuk membelajarkan siswanya. Menurut Wotruba dan Wright tahun 1985 dalam Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad tahun 2011 halaman 174-190 mengidentifikasi 7 indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif.
Selanjutnya, dasar munculnya model pembelajaran PAIKEM dan karakteristik pembelajaran PAIKEM. Ya, ini dasar muncul modelnya pembelajaran PAIKEM. Yang kedua, karakteristik pembelajaran PAIKEM. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PAIKEM ini. Yakni yang pertama, kelebihannya adalah pembelajaran lebih menarik dan rekreatif. Yang kedua, adanya keaktifan peserta didik baik fisik, mental, dan emosional. Yang ketiga, adanya interaksi guru dan murid. Pembelajaran lebih variatif dan atau tidak membosankan. Sedangkan kelemahannya, yakni guru harus bekerja ekstra dalam menerapkan pembelajaran ini. Yang kedua, guru harus mampu menciptakan kelas yang kondusif, serta guru juga yang tidak memiliki daya kreasi yang tinggi tidak akan mampu melakukan metode pembelajaran PAIKEM ini. Mungkin cukup sekian paparan dari materi saya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, dan terima kasih. Saya selaku pemateri mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.